udah jam 5 sore. Di luar agak hujan tapi nggak terlalu deras karena mataharinya juga panas sih di luar gitu. Ini dia di daerah dapur ya. Jadi pasti terang sebenarnya. Tuh hujannya juga nggak terlalu deras. Masih terang banget. Anak-anak lagi pada bobo tadi habis mereka belajar. Dibiarkan saja bobo siang dulu. Sebentar lagi bangun, udah jam 6 sore. Biasanya mereka langsung mandi. Jadi sore ini mami mau masak. Masak apa kadang-kadang bingung ya. Kerjaan kita tuh ibu-ibu begini aja tiap hari. Kebetulan kemarin ada tahu mami beli 2 bungkus ya. Udah pada habis semua karena udah tinggal sedikit stoknya. Mami mau habisin tahu yang ada aja dulu. Ini dia. Mau ambil tahunya dulu. Biasanya mami selalu taruh di wadah seperti ini biar pengambilannya lebih mudah. Jadi nanti tahu yang ini mami cuci, terus mami masukin ke kotak penyimpanan ini. Jadi rata-rata semuanya kedap udara. Jadi makanan itu tetap dalam kondisi yang baik. Oke, tadi kita lapar. Siang nggak banyak makan nasi ya. Jadi kita bikin roti pizza rumahan aja tadi buat bertiga. Oke, kita masak ya. Mami mau campur apa nih ya? Ini stoknya. Karena ini beku. Biasanya kalau beku tuh mami nggak bisa langsung masak. Mami mau ambil sosis yang tinggal 3 biji ini mau mami habisin. Memang sudah waktunya dihabiskan. Jadi mami mau masak yang simpel-simpel aja buat makan malam si kembar. Oke. Ini plastik apa ya? Ini biasanya nih mami karena tempatnya juga nggak muat ya, penuh. Ini biasanya daun-daunan ya. Ini ada apa nih kayak pete Cina gitu. Terus udah gitu, ini daun jeruk, daun salam, daun pandan biasanya mami taruh di freezer. Jadi nggak cepet layu. Dan yang pastinya tetap masakannya bikin enak gitu loh. Jadi nggak mengurangi apa ya, baunya daun itu. Jadi kalau kita masak juga tetap enak. Ya, ini masih pada berantakan nih. Bahan buat sabu-sabu nih belum dihabisin. Kemarin sempat beli di Brastagi. Ya gini nih freezernya mami nih. Kalau lagi males nyusun ya gini berantakan nih. Ini apa nih? Biasanya daun bawang. Biasanya mami selalu iris-iris tuh taruh di freezer juga. Jadi dia nggak mudah layu. Karena kan dia sifatnya basah ya. Jadinya lebih baik mami cuci bersih. Udah gitu kering, lalu kita potong-potong, kita iris-iris, masukin ke wadah seperti ini. Ini sih nggak kedap sih ya. Ini pasti mama di rumah tuh sering banget nyimpen wadah-wadah yang kayak gini. Terus berguna banget gitu ya kan buat dipakai. Ini kayak gini nih sampai udah pecah masih dipakai nih. Ini cabe. Biasanya ambil dari depan rumah. Kan karena nanam sendiri ya cabai setan. Ini wortel juga udah mami potong-potong gitu ya. Jadi lebih simpel kalau mau masak. Oke, sekarang kita masak yang simpel-simpel aja sore ini. Keadaan rumah kalau udah menjelang siang, sore pasti berantakan. Enggak lagi pada di tempatnya. Ini nih mestinya dilaci ya kan, gitu biasalah kalau anak-anak ya. Terus ini tisu mestinya ada di dapur. Pindah tempat semua, guys. Jadi mami seperti biasa ngambil stand handphone buat ngerekam nih. Ini dia nih andalan mami nih. Kalau misalnya lagi bikin konten atau bikin video atau bikin mini vlog. Udah habis, mami mau masak nasi bentar lagi. Mami mau potong-potong dulu apa namanya? Mau potong-potong sosis dan ini tahunya tinggal sedikit. Mami mau habisin dulu. Biar berganti dengan tahu yang baru. Bunda di rumah
sore hari ini pada masak apa? Biasanya kalau sosis tuh habis dibeli, misalnya yang ukuran satu kilo atau 500 gram tuh biasanya 2 hari paling ditaruh di kulkas biasa, baru habis itu mami naikin ke freezer karena nanti dia bakal licin-licin gitu. Jadi ini makanya mami masukin freezer, mami cuci biar dia nggak begitu keras lagi. Anak-anak biasanya paling suka tuh kalau tahu dibikin perkedel tahu. Sebenarnya sih simpel-simpel aja sih bikin perkedel tahunya, nggak begitu ribet. Ya habis gimana makanan anak-anak ya kan, kadang kita mesti bikin variasi biar mereka juga nggak bosen gitu. Kita pun mamahnya juga suka nanya mau dimasakin apa gitu kan. Jadi terus bahan-bahannya juga yang tersedia di kulkas aja sih. Jadi biasanya mami suka bikin macem-macem aja, tapi yang simple, nggak bikin ribet gitu. Apalagi kalau berangkat ke sekolah pasti bikinnya juga yang nggak ribet-ribet, yang nggak makan waktu lama. Karena kalau pagi hari itu sibuk nyiapin sarapan pagi, sibuk nyiapin bekal mereka pas di kelas lagi istirahat, terus udah gitu nyiapin bekal mereka pas pulang sekolah. Jadi karena rumah kita jauh dari sekolah, mami biasanya tuh masak siang sekalian gitu. Jadi mereka pulang sekolah tuh langsung makan siang di sekolah. Habis itu pulang deh ke rumah. Nah, ini sosisnya mami biasanya kalau sosisnya mau enak rasanya, setelah dipotong itu nggak langsung mami masukin bumbu dan sebagainya, enggak. Tapi biasanya mami gongseng-gongseng aja dulu pakai mentega atau pakai minyak ya. Jadi biar dia wanginya keluar gitu. Jadi nggak langsung dicampur ke sayuran ataupun yang lain. Itu kalau misalnya kalau misalnya pengen sosisnya aromanya enak. Kalaupun dimasukin freezer dia sih nggak begitu keras ya, karena kan dia dilapisi sama plastik ya. Tapi anak-anak di rumah nih makan sosis ini bukan makanan sehari-hari ya. Jadi ini tetap ada kentang, ada nugget, tapi itu bukan dikonsumsi tiap hari gitu. Jadi tetap aja mami tidak selalu mengiyakan anak-anak untuk minta sosis, untuk minta nugget dan sebagainya. Jadi istilahnya itu makanan tambahan. Terus udah gitu biar variasi aja masakannya. Tahunya mau ditumis pakai sambal Bangkok. Sambal Bangkoknya nggak gitu pedas. Jadinya rasanya juga enak, jadi anak-anak juga nggak merasa kepedesan nanti. Bumbunya simpel aja, paling cuma pakai bawang bombay, bawang putih, bawang merah sedikit aja, karena menunya juga nggak gitu banyak. Cuma nih bawang bombay ini selalu ada di kulkas ataupun mami kalau lagi ke beras tagi beli yang udah dikupas ya kan, dia ditaruh di styrofoam, diplastikin gitu, dan dia lebih tahan lama juga. Oke, ini bawang bombay. Ini dia nih sambal Bangkok Kokita, dari Kokita. Ini rasanya pedes manis, jadi enak rasanya. Mami pikir lu kayak gimana ya rasanya. Waktu itu pernah ada ada pameran. Pokoknya produk Kokita lah, pokoknya macem-macem lah, ada obat, ada segala macem lah. Jadinya mami nyoba deh yang Kokita, ternyata enak juga rasanya. Ini mami pakai mentega, mami taruh di wadah Tupperware biar sosisnya wangi. Ini kalau lagi rajin nih pakai mentega. Kalau lagi malas pakai minyak. Sebenarnya mentega lebih enak sih, dia rasanya lebih gurih, lebih manis, lebih wangi. Sosisnya kita masukin. Biasanya kalau udah mami aduk-aduk gini, mami tutup aja sih, tapi dengan api yang tidak besar, sampai dia nanti membengkak. Dia agak gendut lah, baru mami matikan apinya. Oke, ini udah kecampur semua sama mentega. Mami tutup deh. Oke, mami tutup. Oke, pakai kuali jadul aja, biar minyaknya juga nggak terlalu banyak dipakai. Soalnya kalau pakai wajan yang anti lengket kan dia datar, jadinya
kita pun memakai minyaknya nggak bisa sedikit, jadi harus lebih dari yang biasanya. Mami belum refill minyaknya, udah tinggal sedikit. Udah mulai agak lengkap, sosisnya udah mulai gendut. Mami masukin aja bawang bombaynya saja, mau bawang bombaynya nanti dicampur pas mau masak tahunya bareng sosisnya, terserah juga gitu. Ini biar wangi aja sosisnya, nggak perlu lama-lama, sambil nungguin minyak panas buat menggoreng tahu. Biar cantik biasanya Mami bentuk segitiga aja tahunya. Padahal sebenarnya biar banyak sih. Mami goreng tuh. Mami sekarang mau ambil brokoli. Nah, biasanya Mami selalu taruh brokoli tuh di wadah seperti ini, dikasih air dan garam. Jadi dia jauh lebih awet. Oke. Ini brokolinya biasanya Mami rebus aja sebentar. Jangan lama-lama, nanti jadi warnanya rusak, terus warnanya kuning. Jadi cuman udah airnya mendidih, masukin sebentar, hitungan semenit atau 2 menit baru angkat langsung. Ini udah dicuci bersih ya, udah dicuci bersih. Jadi tinggal kita mau olah aja. Jadi itu bener-bener seger banget, warnanya nggak berubah dan dia nggak layu karena dia disimpan di kulkas, airnya air dingin juga, jadi benar-benar brokolinya segar. Ini juga termasuk sayuran kesukaan anak-anak. Ini Mami habisin karena udah tinggal sedikit. Biasanya Mami juga beli brokoli nggak pernah banyak-banyak, hanya 1 bonggol aja, nggak pernah mau banyak-banyak karena sayang juga kan kalau busuk. Cukup 1 bonggol. Yang penting anak-anak makan sayur, apapun itu dicampur dengan sayur. Biarpun sayurnya nggak gitu banyak, yang penting anak-anak mengkonsumsi sayuran. Kalau ditanya, Mami kok anak-anak suka sayur ya? Gimana ya? Bilangnya bingung juga ya. Sebenarnya kalau sama anak-anak ini kita mesti ada juga sih unsur paksaan, tapi paksaannya gimana ya? Karena dari bayi Mami udah biasain mereka ngasih sayur yang macem-macem ya, jadinya lidah mereka mungkin juga gampang nerimanya ya. Walaupun misalnya dulu cuman bubur aja, tapi Mami ngasih kuahnya, misalnya kuah sayur paet gitu ya, terus kuah daun singkong tumbuh kayak gitu. Jadi anak-anak itu udah lidahnya udah terbiasa dengan sayuran. Paling yang dulu waktu yang paling susah itu belajar makan kangkung bayem gitu kan. Jadi berasa katanya tuh nempel di nyangkut di tenggorokan kayak gitu. Jadi tapi Mami akalin biar nggak terlalu panjang ya. Mami akalin gimana caranya biar dia nggak terlalu panjang. Jadi kita potong 2 aja, kita belah 2 daunnya. Tadinya kan panjang, kita belah 2 aja gini. Jadi mereka bisa mengkonsumsi sayuran. Jadi yang namanya kenal kangkung, akhirnya lama-lama mereka suka gitu. Lama-lama mereka suka walaupun mereka harus belajar bagaimana cara menikmati sayuran itu. Nggak perlu banyak. Yang penting anak-anak rutin makan sayur. Itu sih menurut Mami ya. Umurnya udah seumur pernikahan Mami nih. Udah mau jalan 18 tahun nih. Kualinya nih. Dari mulai Mami tinggal di Bogor nih. Udah pindah ke kota mana nih Kuali nih. Udah berpuluh-puluh kota dia pindah nih. Ngikutin kita kemana juga. Oke, tahunya udah mulai kecoklatan. Mendidih. Masukin brokolinya. Nanti tunggu dia sampai mendidih 1 kali, biasanya Mami langsung angkat biar dia warnanya tetap hijau. Oke, Mami mau ambil satunya, udah kecoklatan ya. Mami satuin sama sosis yang tadi dalam 1 wadah.
udah mulai mendidih seperti ini kuahnya atau airnya, biasanya Mami nanti ketika menyatukan dengan tahu sama sosis, Mami nggak akan masukin lagi dia ke dalam kuali. Jadi ini paling terakhir Mami masukin karena memang dia udah mateng. Nanti kalau kena rebus lagi, dia pasti berwarna kekuningan dan jelek gitu warnanya, jadi jelek banget gitu warnanya, jadi kayak masaknya jadi kayak nggak berhasil. Kalau misalnya udah lembut dianya, ini udah lembut nih ya, udah lembut gitu udah cukup gitu, nggak perlu lama-lama. Oke, Mami matikan. Tara, selesai. Dan ini cepet-cepet diangkat karena tungkunya ini kan panas. Itu juga yang bisa bikin kuning. Minyak yang bersisa Mami masukin ke wadah ini. Kalau ini oil pot yang biasa Mami gunakan khusus untuk dia tuh minyaknya yang baru ya, kayak tadi bening kan baru gitu. Jadi Mami pisahin, kalau minyak bekas ikan tuh nggak akan Mami satuin. Jadi pasti di wadah yang berbeda. Biar makanannya nggak bau ikan, ya kan? Nah ini Mami secukupnya aja. Butuhnya berapa banyak? Oke, ini sisanya Mami mau pakai kan buat tumisan. Jadi Mami pakai lagi. Nah yang mau samaan beli oil pot warna ini juga bisa cek di akun TikTok Mami ya, Mami si kembar. Di situ ada keranjang kuningnya. Jadi teman-teman bisa check out juga lewat akun TikTok Mami. Promo nih. Sekalian lah ya, nggak apa-apa ya kan, promo. Oke, Mami ambil bawang merah, nggak usah yang besar-besar, sama bawang putih 2 siung aja. Oke. Udah wangi, Mami kasih sedikit kuah brokoli karena Mami mau bikin sausnya dulu, saus Bangkok tadi. Ini sausnya udah Mami pindahin ke botol sih biar nggak ribet tadi. Nah, koreksi rasa. Udah mantap banget. Mami kadang suka nyoba-nyoba sendiri sih, menu-menu gitu suka nyoba-nyoba sendiri, suka-suka aja. Karena menurut Mami penting juga punya variasi makanan ya. Jadi anak-anak tuh nggak gitu-gitu aja makannya. Ini. Nah, ini dia. Sampai menyerap dulu. Biar dia agak menyerap, jadi ditutup aja. Nggak usah lama-lama sih, karena kan udah pada matang. Oke, kita tutup lagi, sekali lagi. Oke, ini udah menyerap nih, udah menyerap. Mami tambahkan sayurnya. Ya, tinggal diaduk-aduk aja gini. Terakhir koreksi rasa lagi. Siapa tahu kurang rasanya karena udah ditambahin kuah tadi. Oh, yummy. Mami tinggal tambahin aja garam sedikit. Sayur brokoli dimix dengan tahu goreng dan sosis, bawang bombay. Nah, jadi kalau Bunda juga pengen coba di rumah buat anak-anak, ini yummy banget, enak pokoknya rasanya. Nah, Bunda-bunda boleh coba di rumah ya. Oke, jadi habis ini Mami mau masak nasi. Udah gitu cuci piring, kelar deh semuanya. Buat masakan jam hari ini udah siap. Nggak terasa karena tadi kita kan sambil videoin. Nah, sampai jumpa di vlog Mami selanjutnya ya. Bye.